Jadi sebelum saya mengakhiri sambutan Bupati ini, perlu saya sampaikan kepada kita semua, masyarakat khususnya di Lampung Selatan, kita harus contoh Pak di Sampano ini Pak. Tanah yang dihibahkan untuk pembangunan puskesmas di sana itu swadaya masyarakat Pak. Saya sendiri saksinya bahwa itu dibeli masyarakat 270 juta, 275 juta Pak. Harganya itu kan. Oleh itu perlu kita contoh Pak. Contoh masyarakat Sampano Pak. Kalau ada pembangunan, ya masyarakat tidak ada lokasi mendesak, ya mari kita bangun Pak. Oleh itu pemerintah kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Sampano yang telah menghibahkan ya tanah untuk puskesmas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR yang terhormat, sebelum saya membacakan sambutan Bupati dan membuka acara ini, karena ada janji kami kemarin bahwa kami tidak akan datang dan malu datang di Musrembang tahun ini kalau janji kami, khususnya anggota DPR yang terhormat ini, tidak ada anggarannya ini gedung serbaguna. Olehnya itu saya tanya dulu dari Bapeda, ada Ji? Syukur alhamdulillah. Seperti itu, ya. Karena memang janji kami kemarin dia bilang itu ada beberapa besar yang bilang tidak usah Musrembang kalau tidak ditepati janjinya, sehingga kami bertiga Pak berani datang. Seperti itu, berani datang karena memang di DPR kemarin mana PUPR bahwa jangan bahas, khususnya ini Pak Sarudin dengan Haji Sugiman karena dia di Banggar, jangan bahas OPD PUPR kalau di RKA-nya tidak ada rencana pembangunan gedung Pak. Ada Ji? Ya, sebentar itu makanya saya tidak mau lanjut Pak, karena malu saya Pak, apalagi itu menjadi beban juga saya karena 15 tahun saya fondasi di sini seperti itu. Oke, baiklah. Saya akan membacakan sambutan Bupati. Sambutan Bupati Lu pada acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2024 Kabupaten Lu di Kecamatan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati anggota DPR yang terhormat yang hadir pada saat ini, saya dikatakan bahwa tinggal 2 DPR, anggota DPR yang berani datang di sini Pak. Inilah salah satu bukti bahwa beliau ini memang mengawal aspirasi kita, mempertanggungjawabkan, karena beliau ini adalah wakil kita Pak. Kalau ada apa-apanya mereka kita tuntut Pak, karena dia sudah diwakilkan suara kita kepada mereka. Ya, olehnya itu kita kasih aplaus untuk Insinyur Basarudin dengan Dr. Haji Sugiman Pak. Seperti itu. Saya saksinya bahwa beliau ini di DPR, karena saya ini masuk di Manggaran Pak. Berkelahi kita Pak, seperti itu. Yang saya hormati rekan-rekan para perangkat kepala OPD atau yang mewakili yang sempat hadir pada saat ini. Yang saya hormati Pak Camat Lampung Selatan bersama stafnya. Yang saya hormati Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Lampung Selatan yang sempat hadir pada saat ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang merupakan wakil daripada desa untuk
kegiatan musrembang pada hari ini dan segenap undangan yang saya hormati dan sangat berbahagia. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan ridho dan perkenannya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Luwu di Kecamatan tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini senantiasa berada dalam petunjuk dan bimbingannya. Selanjutnya, saya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena dapat direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Walaupun kita menghadapi berbagai agenda kegiatan yang begitu padat, diantaranya baru saja kita laksanakan peringatan Hari Jadi Kota Belopa ke-17 tahun, di mana tema yang diusung yaitu Luwu Maju, Mandiri dan Religius. Semoga momentum hari jadi ini dapat menjadi pemicu bagi kita semua dalam mewujudkan arah pembangunan daerah kita yang telah direncanakan dan pembangunan daerah, baik yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, maupun strategi perangkat daerah, rencana strategis perangkat daerah. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Musrembang di kecamatan ini adalah forum antara pemangku kepentingan skala kecamatan yang membahas untuk menyepakati kegiatan prioritas daerah di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, saya berharap perhatian kita semuanya, termasuk pimpinan dan anggota DPR yang terhormat dan seluruh perangkat daerah, agar berperan aktif untuk kelancaran dan kesuksesan musrembang ini. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, RKPD tahun 2024 adalah penjabaran tahunan dari perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Dengan demikian, musrembang RKPD di kecamatan yang kita laksanakan pada saat ini bertujuan untuk penyelarasan, penajaman, klarifikasi usulan hasil musrembang desa dan kelurahan yang telah disepakati sebelumnya sebagai acuan penentuan kegiatan prioritas kecamatan dengan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rencana awal RKPD kabupaten. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, usulan hasil musrembang di tingkat desa dan kelurahan yang telah disepakati harus diinput dalam aplikasi SIPD menggunakan akun desa kelurahan masing-masing sebagai bahan penyusunan renja perangkat daerah dan dibahas lebih lanjut dalam forum perangkat daerah di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, kegiatan prioritas daerah di wilayah kecamatan yang kita hasilkan dalam forum ini harus tertuang dalam usulan kelurahan desa yang selanjutnya telah diinput oleh admin kelurahan desa masing-masing. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, tahun 2024 merupakan tahun akhir priorisasi perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019 sampai 2024, di mana tema pembangunan tahun 2024 adalah pembangunan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemilihan tema tersebut juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan dalam rangka mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera, dan mandiri dalam nuansa religi. Adapun prioritas pembangunan tahunan tahun 2024 sebagaimana disesuaikan dalam RPJMD adalah
pembangunan manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana, penurunan kesenjangan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, dan pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan pemukiman. Hadirin peserta musrembang yang saya hormati, secara umum harus kita akui bahwa banyak kendala yang kita temui di dalam menetapkan prioritas program pembangunan, salah satunya yaitu tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis. Di samping itu, seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2024 merupakan tahun politik di mana akan dilaksanakan pemilu serentak yang tentunya menyerap APBD Kabupaten Luwu. Untuk menyikapi hal tersebut, maka perlu dilakukan penajaman perencanaan yang terukur untuk memenuhi tuntunan pembangunan di setiap wilayah kecamatan. Kebijakan pemerintah terkait alokasi dana desa juga diharapkan secara bertahap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan skala desa. Jadi sebelum saya mengakhiri sambutan Bupati ini, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kami tim anggaran rapat kemarin untuk anggaran tahun 2024, karena ini tahun politik, ya, itu APBD hampir sekitar 80 miliar Pak, hampir sekitar 80 miliar ya, untuk biaya kegiatan pemilu ini, di mana KPU, Panwas, ya, pengamanan dan lain-lain sebagainya. Olehnya itu saya harapkan kepada kita semua bahwa usulan yang kita mau usulkan di tahun 2024 ini betul-betul yang memang sangat menyentuh dengan masyarakat. Khususnya saya sampaikan kepada kita bahwa ya, tahun ini ya mungkin ada yang kecewa kenapa kami tidak ada fisik banyak pembangunan, terutama sekolah-sekolah, karena memang anggaran seperti itu Pak. 60% APBD itu larinya ke kesehatan dengan pendidikan, ya seperti itu. Jadi kita mohon maaf, ya kita sangat bersyukur tahun ini. Saya juga sampaikan bahwa di Lampung Selatan ini untuk pembangunan puskesmas, ya memang dari awal sudah dianggarkan Pak, ya, tetapi nomenklaturnya itu berbeda Pak, sehingga kemarin Dinas Kesehatan takut untuk melaksanakan rencana pembangunan puskesmas ini, karena di nomenklaturnya adalah rehabilitasi, sementara kenyataannya adalah pembangunan. Kita rapat kemarin Pak, sehingga hasil rapat kita minta petunjuk ke pimpinan Pak Bupati. Pak Bupati mengatakan bahwa apapun alasannya kita harus kerjakan, karena itu menjadi janji Pak Bupati Pak. Seandainya bukan Pak Bupati kemarin, mungkin anggaran untuk pembangunan puskesmas ini Pak kita tunda, karena memang tidak sesuai dengan nomenklatur. Karena ya masyarakat juga, masyarakat khususnya di Lampung Selatan, kita harus contoh Pak di Sampano ini Pak, tanah yang dihibahkan untuk pembangunan puskesmas di sana itu swadaya masyarakat Pak. Saya sendiri saksinya bahwa itu dibeli masyarakat 270 juta, 275 juta Pak, harganya itu kan. Olehnya itu perlu kita contoh Pak, contoh masyarakat Sampano Pak. Kalau ada pembangunan, ya masyarakat tidak ada lokasi mendesak, ya mari kita bangun Pak. Olehnya itu pemerintah kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Sampano yang telah menghibahkan ya tanah untuk puskesmas Pak, ya, seperti itu. Dan ini juga perlu dicontohi oleh desa-desa lain. Jangan cuma karena dilalui jalanan Pak, tidak mau nih Pak. Ya, olehnya itu saya sampaikan kepada kita semua,
oleh itu masyarakat, pemerintah Kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kita semua masyarakat yang berpartisipasi sehingga pembangunan puskesmas yang ada di Sampano itu insya Allah tahun ini Pak kita akan bangun. Ini juga berkat daripada pembahasan di DPR Pak. Ini dua orang ini saya katakan tadi dia juga yang ngotot Pak, padahal pasti layak itu Sampano, puskesmas Sampano dilaromo saja saya minta Pak, tidak mau, tapi tidak tahu kenapa ini dua orang ini apakah ini Pak Sudiman karena orang Bambang sampai dia ngotot Pak. Pak Sarudin ini di di depan matanya itu Pak puskesmas dilakukan, dia tidak prioritaskan. Bolehnya itu cuma Sampano dia yang prioritaskan Pak, sebabnya wajib Sampano. Bolehnya itu jangan kita lupa nanti sebabnya. Maka ini peserta musliman yang saya hormati. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan sekali lagi. Terima kasih kepada kita yang semua yang telah bersama-sama mengikuti pelaksanaan musliman kecamatan ini. Dalam pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, tentu saja terjadi perbedaan pendapat. Hal ini harus dipahami sebagai sesuatu yang wajar dalam proses demokrasi. Sebagaimana halnya bahwa musrembang itu sendiri merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif serta bottom up dan top down dalam penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, kita semua harus lebih dewasa, illa sesuai dengan falsafah Wijaya Teguh, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang RKPD Kabupaten Lu tahun 2024 yang dilaksanakan di Kecamatan Larompong Selatan ini, dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anggota DPR yang berhormat Adi Arfan Muhammad Basbing. Beliau juga ini termasuk di Manggaran yang begitu peduli dengan aspirasi-aspirasi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat di Larompong Selatan ini. Seandainya dana tersedia Pak, semua usulan kita diperjuangkan oleh DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.